Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semangat ya? Alhamdulillah. Ya, walaupun masih pandemi, tetap belajar di rumah. Ya, jangan lupa selalu menerapkan 3M. Ya, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Ya, hadir semua, Bu. Hadir semua. Jangan lupa, ya ini diisi. Ya, absen kelas yang di Google Classroom-nya diisi. Ini baru 7 orang nih. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, agar apa yang kita pelajari berkah dan ilmunya bermanfaat. Ya, Ana, silahkan dipimpin doanya. Baiklah teman-teman, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Yaitu mengenai, ada yang masih ingat materi apa pada pertemuan sebelumnya? Katrol dan roda berporos. Katrol dan roda berporos. Ya, katrol dan roda berporos itu termasuk apa ya? Pesawat sederhana. Iya, bagus, pesawat sederhana. Jadi apa fungsi dari pesawat sederhana itu? Mbak Sipa, yang pertama Sipa. Mempermudah pekerjaan manusia. Yang kedua, Basti. Menghemat energi yang dikeluarkan. Oke, yang ketiga, Kamaria. Mengubah Ya, besar itu biasanya langsung dipindahkan atau seperti apa? Dipindahkan langsung atau ada cara lain cara memindahkannya? Ada, Bu. Dengan cara lain, contohnya dengan linggis. Yang lain? menggunakan kayu. Pakai kayu. Yang lain lagi? Tuas atau pengung. Sekarang perhatikan video ini. Perhatikan baik-baik video ini. Jalan di sekitar pegunungan dibuat berkelok-kelok merupakan beberapa bagian dari sekian banyak contoh bidang miring. Oke, nah kalau dia menanjak, pasti energi yang dibutuhkan lebih besar. Jadi itu harus tahu manfaat. Pengungkit dan bidang. Iya, pengungkit dan bidang miring. Ini dia materi kita hari ini. Hitung keuntungan mekanis pengungkit, mengidentifikasi, menjelaskan penerapan dan keuntungan mekanis. Nanti dibuka lagi Google Classroom-nya. Di situ Ibu sudah mengirimkan LKPD 3. Silakan dibuka, dikerjakan secara berkelompok. Ya, ini adalah nama-nama kelompok seperti. Silakan kalian menonton video ini terlebih dahulu, baru kalian buat pertanyaan, 1 buah pertanyaan berkaitan dengan apa pertanyaan yang muncul setelah menonton video gaya ini. apakah yang digunakan Ini identifikasi masalah kita pada hari ini. Pertanyaan apa? jenis keberapa? Jenis keberapa? Jungkat-jungkit. Yang ke selanjutnya, Nur Hasanah. Bu. Ya. Bagaimana supaya posisi anak berdua itu biar seimbang? Nah, di mana benda itu berada? Ya, benda misalnya beban sedang megang, di mana gaya bekerja itu analikan secara berkelompok. Saya beri waktu 30 menit. Kalau sudah, baiklah sekarang kita persilakan kepada masing-masing kelompok untuk menyajikan hasil dari diskusinya. Sekarang giliran kelompok Pascal. Silahkan kelompok Pascal untuk membacakan hasil diskusi dan kelompok lain silahkan menanggapi pernyataan dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
presentasikan hasil diskusi kami tentang jenis pertama. Apakah garis memiliki titik tumpu yang berada di antara titik beban dan titik kuasa? Yang lain gimana? Kelompok Archimedes sama kelompok Newton? Apakah sama dengan jawaban dari kelompok Pascal? Iya Bu, kayak gitu. Oke, sekarang bagaimana? Lanjutkan kelompok Pascal. Jenis satu diantaranya L, A, D, E, F, N, dan H. Oke, kelompok Archimedes sama kelompok Newton, jawabannya. Iya Bu, kayak gitu. Lanjut. Iya Bu. Oke, bagus ya. Memiliki titik beban yang berada di antara T, B, A, M. Nah, yang lain gimana? Kelompok Archimedes, kelompok tidak sama. Sebutkan yang samanya. Sebutkan bedanya di mana? Ayo dijawab. Kedua diantaranya B, M. A-nya tak ada Bu. B, apa lagi? A-nya ada Bu. A-nya ada. Apa lagi? Yang lainnya sama. Tengah Bu ya? Di tengah. Jadi kenapa pilih yang kedua? Diperbaiki jawabannya. Berarti A salah untuk nomor. Yuk, yang mana? R. R, ya. Lanjut yang ketiga. Titik beban dan titik tumpu. Contohnya G, I, O, K. Pak Arman untuk memindahkan batu tersebut, kemudian hitunglah mekanisnya. Penyelesaian. W sama dengan 900 Newton, LB, ya. Atau gaya beban. Tadi gaya bebannya berapa tadi diperoleh? Hasilnya? H. Apakah S sama H itu? S itu panjang bidang miring. Ini dia. Ini namanya S. S itu namanya H. Jadi pada bidang miring tidak ada miring, tinggi bidang miring, gaya kuasa, dan gaya beban. Panjang 3 meter. Panjang apa ini namanya? sederhana yang berdiri dari sebuah batangan kokoh yang dapat berputar mengelilingi sebuah titik. Archimedes Bu dapat membedakan 3 jenis pengungkit, yaitu pengungkit jenis pertama adalah mempunyai posisi titik tumpu yang terletak di antara beban dan kuasa. Jenis 3 adalah mempunyai posisi kuasa yang terletak di antara titik tumpu dan beban, contohnya pingset. Betul. Oke, bagaimana dengan kesimpulan dari kelompok Newton? Coba dibacakan. Tuas adalah pesawat. Lihat hasilnya. Ini hasil pembelajaran kita pada hari ini. Ini sudah Ibu kirim di Google Classroom. Silahkan diisikan pemanfaatan pesawat sederhana pada kehidupan sehari-hari. Insya Allah minggu depan kita akan belajar mengenai sistem kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Jadi selamat beraktivitas, tetap semangat. Ya, kita akhiri dengan mengucapkan Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.